아, 이거? 여보, 사귀는 데 있어? 응, 있지. 거기. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Daily. Nah, kali ini kita bakalan bahas drama Korea lagi yang berjudul My World of Seventeen, season 2-nya. Gitu ya nyebutnya. Maklum, nilai bahasa Inggris saya di bawah rata-rata. Kali ini Oh Nari dan teman-temannya akan berhadapan dengan problema kehidupan di awal kelas yang baru. Di sini, Oh Nari, Mire, dan Sunji kembali satu kelas. Dan Im Yuna berada di kelas yang berbeda. Maklumlah, dia tipe cewek yang cerdas dan kaya raya dan sangat rajin belajar. Berbeda dengan Nari, Mirai, dan Sunji yang berkelakuan seperti kekanak-kanakan. 우리의 세계는 조금씩 변화하고 있어. Di dalam sebuah bus, seorang pria bernama Kwon Sung Ha sangat menyukai aroma skincare yang Nari gunakan. Tidak hanya pria itu, pria lain juga menyukai aromanya. Keesokan harinya, di kelas baru Nari datang ke sekolah lebih awal, sehingga bisa memilih tempat duduk sesuka hatinya. Namun, di sini ia dan teman-temannya mendapat masalah, karena bagian atap kelasnya terdapat lubang, di mana lubang itu menghubungkan kelas Nari dengan kelas di atasnya. Setelah itu, ada seorang pria berambut pirang yang tidur di bangku sebelah Nari, dan menggunakan boneka buaya milik Nari untuk menjadi bantal tidurnya. Pria itu bernama Chanyang. Walaupun Nari sedikit kesal akan hal itu, namun ia tidak bisa marah karena Chanyang benar-benar pria yang dingin, sangat pendiam dan suka tidur. Terpaksa Nari membiarkannya duduk di sampingnya. Hari itu mereka memilih seseorang untuk menjadi ketua kelas. Tanpa pikir panjang, Mire langsung memilih Nari untuk menjadi ketua kelasnya. Walaupun tanpa pengalaman, Nari pun resmi menjadi ketua kelas dan membuat Yuna senang mendengarnya. Namun menjadi ketua kelas tidak semudah yang dibayangkan. Harus bertanggung jawab atas semua apa yang terjadi di kelasnya, termasuk problem yang mengganggu pelajaran. Salah satunya, kelas atas yang membuat keributan melalui lubang yang ada di antara kelas mereka. Dengan percaya diri, Nari mendatangi kelas atas dan menemui ketua kelasnya. 여기 갔지? 날 찾아왔다고? Tapi masalahnya, ketua kelasnya adalah pria yang sebelumnya satu bus dengan Nari, yaitu Kwon Sung Ha. Dia tipe pria yang sangat disukai Nari. Karena itu, dengan sedikit malu-malu canggung, Nari meminta Sung Ha agar menegur teman-temannya yang membuat keributan. Tapi sepertinya usahanya tidak berjalan dengan lancar. Keributan masih saja terdengar. Dan setelah itu, Nari dan Chanyang terlihat semakin dekat. Keesokan harinya, Nari dan teman-teman sekelasnya berencana untuk membalas perbuatan kelas atas. Mereka sengaja membuat keributan juga. Karena hal itu, pertengkaran terjadi di antara kelas mereka. Beberapa hari kelas mereka seperti itu, hingga suatu hari mereka dipanggil kepala sekolah atas masalah tersebut. Sung Ha tidak bisa berbuat apa-apa karena kelasnya lah yang memulai duluan. Di sisi lain, Im Yuna terus belajar di waktu senggangnya. Ia tidak pernah berteman di kelasnya dan membuat beberapa siswa lain tidak menyukainya. 돈으로 성적 사는 거래. 그것도 Kembali ke cerita Nari. Setelah melalui hari-hari pertengkaran dengan Sung Ha, tanpa disadari perasaan suka mulai tumbuh di antara mereka. Hingga hal itu membuat Sung Ha meminta maaf kepada Nari atas perlakuan kelasnya, dan berjanji hal itu tidak akan terjadi lagi. Kelas mereka berdua pun menjadi damai berkat Nari. Setelah itu, Nari dan teman-teman dekatnya menggunakan ruangan kosong untuk menjadi tempat rahasia mereka. Tanpa sengaja Nari dan Chanyang membuat adegan romantis yang membuat jantung berdegup kencang. Apakah perasaan akan tumbuh juga di antara mereka? Setelah itu, Yuna menyarankan Nari untuk ikut dalam pemilihan anggota OSIS. Chanyang mengatakan bahwa Nari sangat cocok untuk menjadi anggota tersebut. Karena itu, Nari akan mencobanya. Di sini ia bertemu kembali dengan Sung Ha dan juga seorang gadis bernama Yorim. Ternyata Yorim adalah sepupu Nari.
Namun ia meminta kepada Nari agar hal itu dirahasiakan, karena memiliki hubungan keluarga dalam satu sekolah itu akan menjadi perbincangan siswa lain. 그런가? 그래. Saat pulang sekolah, Nari mengajak teman-temannya untuk singgah di toko roti milik ayahnya. Ibunya Nari ingin Sunji bekerja paruh waktu di toko tersebut. Dengan tapang polos dan cantik, Sunji berhasil membuat penghasilan toko roti itu naik 300%. Bahkan pengunjungnya rela antri berjam-jam. Hal itu membuatnya senang. Setelah itu, Nari kembali bertemu dengan Sungha. Di sini terlihat bahwa Sungha sudah benar-benar menyukai Nari. Mungkin sifatnya yang bandel dan mukanya yang cantik membuatnya telah jatuh cinta. Namun untuk mendapatkannya tidaklah mudah. Ada Mirei dan Sunji yang tidak menyetujui jika Nari pacaran dengan Sungha. Ya, walaupun sebenarnya Nari sangat menyukainya. Bahkan ia selalu membawakan roti kesukaan Sungha secara diam-diam. Namun kedekatan mereka berdua tidak disukai oleh Yorim. Sebenarnya Nari tahu kalau Yorim tidak menyukainya, walaupun ia adalah sepupunya. Hal itu jelas terjadi karena Yorim juga menyukai Sungha. Dan kisah Mirei dengan Wokyung, hubungan mereka tidak berjalan dengan baik. Karena Wokyung semakin populer dan demi debutnya ia harus merahasiakan hubungannya dengan Mirei. Namun ada seseorang yang secara diam-diam mempublikasikan saat Mirei sedang bersama dengan Wokyung. Hal itu menjadi berita yang tidak menyenangkan. Semua fans Wokyung tidak setuju jika Mirei menjadi pacarnya. Karena itu, dengan terpaksa Mirei memutuskan hubungannya. 유경아, 형우경 우리 이제 그만하자. Iya. Wokyung tidak terima akan hal itu. Ia langsung menemui Nari dan meminta saran apa yang harus ia lakukan. Sebelum itu, orang yang cemburu dengan Mirei adalah temannya sendiri. Ia sengaja mempublikasikan foto Mirei dan Wokyung agar mereka berpisah. Di sini pertengkaran terjadi. Untung saja, Wokyung datang di antara pertengkaran mereka. Ia melindungi Mirei hingga terluka. Setelah itu, Mirei merasa sangat bersalah. Wokyung ingin hubungan rahasia mereka dihentikan dan akan membuat pengumuman secara terbuka bahwa mereka telah pacaran. Masalah mereka telah terselesaikan. Di sisi lain, Yuna yang baru mendapat masalah. Ia yang sering mendapat nilai tertinggi di kelasnya, tiba-tiba mendapat nilai paling bawah, bahkan tidak ada nilai sama sekali. Sebenarnya seorang gadis di kelasnya telah membuang hasil ujiannya. Namun gadis itu malah mengatakan bahwa ketua kelas mereka lah yang telah membuang hasil ujian milik Yuna. Saat Yuna menceritakan hal itu kepada Nari, Nari bilang bahwa ketua kelasnya merupakan orang yang baik dan tidak mungkin ia yang melakukannya. Dan benar, keesokan harinya terungkap bahwa yang membuang nilai Yuna bukanlah ketua kelas, melainkan seorang gadis yang tidak menyukai Yuna. Masalah pun terselesaikan dan lagi-lagi berkat Nari. 꼴등한 건 어떻게 알았어? 진짜 내가 왜? 그러니까 나도 그게 궁금한. Malam harinya, Nari kembali bertemu dengan Chanyang. Mereka menghabiskan malam itu berdua sambil makan beberapa roti. Di sini terungkap bahwa kehidupan Chanyang tidak berjalan baik dengan keluarganya. Ibu dan kakaknya tidak begitu menyukainya, hingga perlahan membuat Chanyang merasa hampa akan hidupnya. Saat itulah Nari datang dan mengubah pandangan hidupnya yang awalnya hitam kelam menjadi berwarna. 찬영아! Satu-satunya orang yang bisa membuatnya tersenyum hanyalah Nari seorang. Setelah itu, Nari ditugaskan untuk menyimpan memori yang isinya video promosi sekolah mereka yang akan ditunjukkan di depan kepala sekolah dan guru lainnya. Namun masalahnya, seseorang telah mengambil memori itu secara diam-diam, membuat Nari menangis dan tidak bisa berbuat apa-apa. 외장하들을 잃어버렸어요. Ia disarankan untuk mengundurkan diri dari calon anggota OSIS setelah ia bertanggung jawab atas hilangnya memori tersebut. Karena itu, Nari meminta tolong kepada teman-temannya untuk membantunya membuat video promosi sekolah tersebut hingga selesai. Saat ingin memberinya ke atasan,
Videonya tidak diterima dengan alasan memori sebelumnya telah ditemukan oleh Yorim. Hal itu membuat Nari benar-benar sedih. Sungha yang mengetahui hal itu mencoba menolongnya. Mereka membawa video promosi tersebut langsung kepada kepala sekolah. Karena itu, pemungutan suara diadakan untuk memilih video promosi yang dibuat Nari atau video promosi yang dibuat oleh anggota calon OSIS. Nyatanya, video buatan Nari lebih menarik. Karena itu pertengkaran kembali terjadi. Bahkan Nari ingin melaporkan kepada kepala sekolah bahwa telah ada seseorang yang telah menuduhnya menghilangkan memori yang sebelumnya. Karena itu, Yorim tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena ialah pelakunya. 역시 너였구나. 범인. 지금 무슨 소리를 하는 거야? 내가 뭐하러? 그래, 강하게 처벌해 주시길 바라는 바입니다. Setelah itu, hari-hari mulai membaik. Nari dan Sungha semakin dekat. Nari sadari Chanyang cemburu melihat kedekatan mereka berdua. Namun suatu hari, Nari melihat Sungha sedang bersama Yorim. Karena sudah dibuat cemburu, Nari langsung mengatakan bahwa ia menyukai Sungha. 무슨 일이야? 나도 좋아하나 봐. Setelah itu tidak ada yang terjadi di antara mereka. Karena Sungha tidak memberi jawaban. Bahkan Sungha selalu menghindarinya mulai saat itu. Sebenarnya, Chanyang juga ingin mengungkapkan perasaannya kepada Nari. Namun tidak ada keberanian dalam dirinya. Ia hanya bisa memberi perhatian yang lebih dan menjaga Nari dari berbagai masalah. Setelah itu, Sungha menemui Nari. Ia meminta maaf karena tidak memberi jawaban yang pasti kepada Nari. Beberapa waktu telah berlalu hingga musim panas tiba. Tidak ada yang terjadi. Mungkin menyukai Nari secara diam-diam merupakan cara yang telah dipilih Chanyang, walaupun tidak pasti apa yang akan terjadi ke depannya. 야, 뚜껑 좋아하는 사람이 어딨냐? 난 지금 이대로도 좋다. Dan film pun berakhir. Pesan yang bisa kita ambil bahwa menyukai seseorang tidak harus memilikinya. Tapi sedih juga ya. Ya udah deh. Semoga teman-teman terhibur dan sampai jumpa lagi.